selamat berjumpa kembali di acara Bindoman, Bina Doa dan Firman di pagi yang cerah ini. Bulan Februari ini merupakan bulan yang spesial untuk kami, komunitas Bunda Kudus. Untuk jelasnya, saya silakan Bu Ervina selaku Ketua Komunitas Bunda Kudus untuk memulai acara dan menjelaskan. Silakan Bu Ervina. Ya, thank you Lisa. Selamat pagi untuk semua yang sudah hadir, khususnya Romo DJ, Romo Dwi Joko. Kita sambil masih berharap Romo Budiono bisa hadir karena kita ingin pada puncaknya hari ini kita bisa membuat acara yang lain dari yang lain, yaitu lebih akrab dengan talk show. Tapi semuanya itu nanti kita tunggu ya bagaimana baiknya ya. Dan pada kesempatan ini memang bulan Februari adalah bulan yang indah, di mana bulan Februari diawali dengan Sinja, terus kemudian ada juga Valentine, Cap Gomek, dan tentunya hari ini sangat luar biasa sekali karena 22. Jadi tanggal yang sangat bagus sekali. Ada yang berulang tahun dari penasehat kami Ibu Magdana Ngoi dan juga beberapa orang yang berulang tahun. Dan pada kesempatan ini kita sangat senang sekali nanti dengan tema yang sangat indah ya. Prosesnya itu bagaimana ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Sebenarnya kita ingin sekali di bulan Februari akhir ini, di mana tepatnya ulang tahun Bunda Kudus adalah tanggal 28 Februari. Tetapi kita sudah menyiapkan masker-masker merah muda semuanya dengan logo Bunda Kudus. Dan sebenarnya Monsinyur juga yang akan memberkati kita, tetapi kelihatannya Tuhan berkehendak lain, keadaan tidak memungkinkan dan kita tetap masih di dalam ya online ya, jadinya masih belum bisa offline. Jadinya tidak apa-apa, yang penting kita satu sama lain masih bisa berbagi, satu sama lain masih bisa mendapatkan firman, dan yang lebih dari itu dengan usia 28 tahun kita akan mempunyai buah-buah yang indah ya. Semakin bertambah keluarga besarnya Bunda Kudus ini, kita lihat ternyata melalui Zoom ini banyak yang malah dari Jogja, dari Jakarta, dari Orlando, dari Pennsylvania, Texas, Belanda, semakin berkembang ya, dan itu adalah kemurahan Tuhan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan awali dengan pujian. Kami persilahkan untuk pujiannya. Shalom Bapak Ibu, Romo, saudara terkasih dimanapun Anda berada. Wah, puji syukur, puji Tuhan untuk hari yang indah ini ya. Dalam rangkaian ulang tahun Bunda Kudus, saya bersyukur dan berterima kasih saya boleh ada di sini bersama Anda Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau bersyukur, mau memuji Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Kalau ulang tahun itu selalu ada kado ya. Tapi saya nggak punya kado Bu Ervina. Saya mau kasih pantun saja boleh ya. Banyak ikan di dalam wadah, paling nikmat ikan kerapu. Kok nggak ada cakep gitu ya? Sebentar saya ulang. Nanti Bapak Ibu jawab cakep gitu ya. Banyak ikan di dalam wadah, paling nikmat ikan kerapu. Cakep. Mari berubah semakin indah, dari ulat menjadi kupu-kupu. Yuk kita bersyukur, kita mau memuji Tuhan dengan ekspresi ya. Saya ajak Bapak Ibu yang bisa berdiri dari rumah, silahkan kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau merasakan kasih Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Kasih Allah melingkupi kita selama-lamanya. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah melingkupi
kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita mau besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mari semuanya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih. Terlebih-lebih pada hari ini, hari yang sangat istimewa bagi komunitas kami. Memasuki usia yang dewasa 28 tahun. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Kami merasakan Engkau sungguh-sungguh melingkupi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh Allah yang setia. Kami berterima kasih juga untuk umat yang sudah Engkau kirimkan ke dalam komunitas ini. Kami yakin berkat kasih-Mu selalu melimpah untuk kami semua. Apapun keadaan kami, apapun persoalan kami, apapun permasalahan kami, satu yang kami yakin, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Bapa yang layak kami percaya. Engkau Bapa yang layak kami puji dan kami sembah. Ini segenap rasa syukur dan pujian kami dari dalam hati kami. Kami percaya kepada janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapa-Ku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapa-Ku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu.
biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Ungkapan rasa syukur dan terima kasih-Mu atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Engkau sungguh sempurna, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadirmu meneduhkanku. Mari panggil Bapa. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Bapa yang baik, Engkau sungguh setia, ini hati kami, seluruh hidup kami, kami mempersembahkan hanya yang terbaik, karena Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memuji-Mu, kami mau cinta padamu lebih dan lebih lagi. Atas penyertaan-Mu, bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah saat-Mu. Kami mau mendengar semua taburan firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui Romo Dijoko. Kami mau duduk diam. Kami mau mencerna setiap firman-Mu
Dan kami mau menjadikan rema di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kaulah Raja dan pengantara kami sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi para saudara terkasih. Ini Romo Budi belum bisa masuk ya? Belum ya? Belum bisa Romo sampai saat ini. Belum ya? Oh ya. Masih berusaha. Sebenarnya saya itu hanya ikut mejeng di sini saja. Kita sudah sepakat dengan Romo Budiono. Romo Budiono menyampaikan materinya, saya mengomentari singkat begitu, lalu tanya jawab begitu. Jadi saya sebenarnya pupuk bawang ini. Atau kita Rosario dulu supaya menunggu Romo Budiono bagaimana? Sudah saya Jadi tadi Romo kontak Budiono untuk pinjam perangkat loh Romo. Sudah saya kontak untuk pinjam laptop lain. Mungkin lagi cari pinjaman. Cari pinjaman ya? Iya. Ya. Ya kita lihat bahan yang disiapkan sebentar ya. Ya, kita bicara soal ini mendalami perkembangan rohani, ya, dari ulat menjadi kupu-kupu, ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Ya memang ketika kita sadar bahwa waktu penciptaan dulu, ya Allah menciptakan manusia, ya digambarkan bahwa manusia diciptakan dari tanah lalu Allah menggembusi manusia dari tanah itu dengan rohnya, maka ya terbentuklah ya apa yang disebut manusia itu. Manusia yang diciptakan Allah ini merupakan gambar Allah dan ini memiliki arti mencerminkan atau mewakili ya, mewakili ya, dan diberi kuasa ya, diberi keserupaan dengan Allah. Tapi ini sebuah proses ya, proses perjalanan terus ya, proses untuk menjadi supaya manusia semakin menjadi seperti Allah, menyerupai Kristus ya. Karena itu sebenarnya inti hidup Kristiani ataupun kita sebut sebagai ya hidup rohani ini suatu proses pembentukan terus-menerus ya. Dalam bahasa rohani disebut sebagai metanoia, proses transformasi, proses berubah menjadi semakin baik ya. Maka inti dari formasio atau pembentukan adalah pertobatan, transformasi. Kita dipanggil untuk menjadi semakin baik ya, seperti halnya Kristus ya, Kristus menjadi semakin baik seperti Tuhan kita Yesus Kristus itu. Itu panggilan dasariah kita. Panggilan dasariah kita. Nah, apa yang mendasar dan penting dalam hidup rohani adalah bahwa orang bertumbuh ya. Orang mengalami suatu perubahan, transformasi menjadi semakin baik ya. Digambarkan seperti benih itu. Benih itu ya sebenarnya pada dasarnya benih itu dalam dirinya sudah ada daya untuk bertumbuh, ya sudah punya daya itu untuk bertumbuh, untuk berkembang, ya sudah ada daya itu. Ya. Jadi Allah sudah memberikan daya itu. Ketika Allah mengembuskan rohnya, sebenarnya roh Allah sudah ada dalam diri kita dan itu menjadi daya hidup yang mengembangkan, memberi kita anugerah pertumbuhan itu. Memang untuk bertumbuh itu memang membutuhkan ya kondisi-kondisi tertentu ya. Diceritakan misalnya ada orang yang mau meluncur ke bulan misalnya. Sampai di bulan saatnya dia misalnya mau menanam kacang. Apakah bisa? Ya enggak mungkin bisa karena kondisinya enggak memungkinkan ya. Untuk bisa menanam kacang itu harus ada kondisi supaya bisa bertumbuh. Maka harus ada tanah yang baik, tanah lalu diolah dulu, nah, nanti pertumbuhannya bisa menjadi baik ya. Maka ada kondisi-kondisi itu. Santa Teresa Avila itu menggambarkan bahwa kondisi untuk bertumbuh itu ya perlu pertama-tama itu harus ada kasih, lalu ada ketidaklekatan, ada lepas bebas dan kerendahan hati. Saya kira nanti Romo Budi juga akan menjelaskan tentang hal itu. Agar kondisi-kondisi itu ya. Memang ada sesuatu yang buruk ya. Apa yang buruk itu pertama-tama bukan sebuah kekeliruan. Karena dalam perjalanan waktu itu nanti
tumbuh sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang buruk, itu bukan kekeliruan, bukan kesalahan, atau bahkan dosa, melainkan sebuah kemandekan. Memang orang dalam perjalanan hidup bisa jadi mengalami sebuah kemandekan. Maka juga kita mengenal adanya konsolasi, desolasi. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang kita merasa kosong, kering, kerontang seperti padang gurun. Ya memang situasi desolasi, tidak ada penghiburan apa-apa. Itu sesuatu yang wajar, ya. Tapi itu bukan sebuah keburukan pertama-tama. Ya. Nah, apapun yang kita lakukan dalam hidup rohani, ya, baik itu misalnya melalui komunitas, ketika kita menemukan sebuah komunitas yang baik, ataupun kita juga secara pribadi atau secara kelompok mengerjakan banyak hal untuk perkembangan hidup rohani kita, doa, ekaristi, baca kitab suci, berziarah, dan macam-macam, itu adalah sarana yang disediakan Tuhan agar kita bertumbuh di dalam hidup rohani itu. Karena arah kehidupan rohani adalah persatuan yang intim dengan Tuhan. Itu semua membantu kita untuk semakin mengalami intimitas dengan Tuhan. Untuk bisa semakin mengalami apa artinya tinggal di dalam Yesus itu. Maka ketika misalnya ya murid-murid Yohanes itu diperlihatkan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Lalu dua murid itu datang kepada Yesus, dan mereka bertanya, "Guru, di mana engkau tinggal?" Yesus berkata, "Datanglah dan lihatlah." Ya. Mereka lalu kemudian tinggal bersama dengan Yesus, dan mereka mengalami apa? Mengalami, kami telah menemukan Mesias. Ya. Di sana Yesus memang tidak mendesakkan atau memaksakan sesuatu kepada siapapun. Dengan lembut dia mengundang setiap orang untuk melangkah mengalami hidup persatuan dengan dia. Untuk datang dan menghidupi pengalaman bersama dengan Allah. Untuk mengalami anugerah rahmat penyembuhan, kemerdekaan batin, hidup baru di dalam Tuhan. Ini suatu awal kehidupan rohani, ya, kehidupan rohani. Memang untuk awal itu memang suatu proses yang panjang, ya. Kalau Santa Teresa Avila itu menggambarkan memang tahap awal itu ada suatu usaha yang keras terus-menerus, ya, usaha yang ya dalam tahap-tahap awal dia menggambarkan ya dalam puri batin misalnya, ya mestinya Romo Budi bisa menjelaskan dengan baik itu, ya ruang 1, 2, 3 itu usaha keras, usaha manusia yang memang keras, baru nanti tahap berikutnya itu Allah akan menuntun dan mengambil alih usaha manusia sehingga manusia semakin mengalami persatuan dengan Tuhan itu. Nah, digambarkan bahwa ulat yang mengerikan pun bisa berkembang, berubah. Ya, ulat yang ya menjijikkan, ya maka Teresa Avila juga menggambarkan bahwa pada tahap awal itu ya hidup kita itu sebenarnya masih dalam keadaan ya belum tertebus, keadaan di mana manusia ya mungkin kita merasa baik-baik saja. Oh saya baik-baik, so tidak ada masalah kok. Masalahnya justru kita merasa baik-baik itu. Padahal sebenarnya di sana ada banyak ulat, ada banyak binatang melata yang menjijikkan, yang mengerumuni kita. Dan seringkali juga pada tahap ini kita menolak bahwa kita itu dalam keadaan tidak baik. Tapi sebenarnya kita dalam keadaan yang tidak baik itu. Kita ada dalam situasi tidak berrahmat. Ya. Memang kita telah mengalami rahmat baptisan, tetapi seringkali rahmat itu juga mengalami kemandekan dan tidak memperbarui diri kita. Maka dibutuhkan usaha yang keras, usaha yang keras untuk terus berkembang maju. Ya. Maka ulat yang mengerikan bisa berkembang, berubah, bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah. Ya. Ini menjadi lambang bagi panggilan manusia yang harus bertumbuh dan berubah, terutama dalam kehidupan rohani. Ya. Kehidupan rohani memang berbeda dengan, katakanlah, dalam hidup itu mengejar prestasi. Kalau prestasi itu ya bisa menanjak, naik ya, dari bawah terus naik. Setiap kita berusaha terus kita menaik ya. Tetapi hidup rohani tidak. Hidup rohani memang dibutuhkan usaha kita. Usaha manusia perlu. Tetapi pertama-tama adalah nanti kita akan melihat bahwa rahmat Allah yang lebih dominan untuk menuntun manusia kepada persekutuan dengan Dia. Teresa Avila menggambarkan bahwa dalam tahap berikutnya itu Allah yang mengambil alih. Ya, maka manusia dipanggil untuk apa? Hidup dalam cinta dengan Tuhan.
mengalami cinta Allah yang sungguh menakjubkan. Jadi kondisi buruk yang pernah atau sedang kita alami bukanlah penghalang bagi orang yang bisa bertumbuh secara rohani ataupun berkembang dalam hidup rohani itu. Tidak usah merasa kecil hati bila kita menemukan diri kita ada dalam keburukan-keburukan atau bahkan dalam dosa. Allah senantiasa memberi kita kesempatan bahwa yang buruk pun sungguh akan diproses, diolah, dibentuk untuk menjadi semakin indah. Kita bisa belajar dari pengalaman banyak para kudus. Mereka awalnya juga bukanlah orang-orang suci sejak awal. Mereka juga banyak orang berdosa, tapi sungguh mengalami transformasi rohani yang luar biasa, sehingga sampai pada kekudusan itu. Dari ulat bertransformasi, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah ini. Nah, berangkatnya dari mana? Ya, titik awalnya tentu saja adalah mengenal diri, ya, mengenal diri, pengenalan diri. Ya. Ya, pengenalan diri ini sebuah ya dasar untuk hidup rohani. Ya. Saya sebelum di sini di tahun rohani 4 tahun saya menjadi direktur tahun rohani. Ya, mulai 4 tahun yang lalu memang proses kami formasio ya tahun rohani menjadi 2 tahun. Awalnya memang 1 tahun, lalu kemudian kami buat jadi 2 tahun. Tahun pertama itu tahun untuk ya pengolahan pribadi, mengenal diri. Ya, setahun full itu memang fokusnya memang mengenal diri. Mengapa demikian? Karena pengenalan diri yang baik itu menjadi dasar yang kokoh untuk bertumbuhnya kehidupan rohani dan juga nanti berkembangnya benih-benih panggilan itu. Banyak orang, banyak romo, banyak frater yang seringkali juga karena pengolahan dirinya belum selesai, pengenalan dirinya mandek, akhirnya juga tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani dan juga dalam hidup imamat. Ya. Memang amat disayangkan ketika ya sudah berjalan terlalu jauh, sudah sangat jauh, bahkan sudah tapisan, akhirnya menemukan dirinya, ya sungguh-sungguh belum mengenal diri dengan baik, tidak sungguh bisa mampu mengalami rahmat Allah yang mengubah hidup itu. Maka pengenalan diri ini sesuatu yang penting dan ini merupakan awal, dasar yang kokoh untuk berkembangnya suatu kehidupan rohani itu. Nah, mengenal diri, ya pertama-tama memang perlu untuk melihat siapakah aku ini, ya siapakah aku ini, ya siapa aku, siapa diriku sendiri ini, diriku sendiri itu siapa, ya. Kita bisa melihat diri kita, latar belakang keluarga kita, apa yang kita alami, ya seringkali ya banyak orang memang menolak mengenal dirinya, melihat dirinya sendiri ketika menemukan dirinya itu sesuatu yang misalnya ya negatif dan sebagainya. Ya. Lalu siapa aku menurut orang lain? Ya. Maka di seminari juga ada yang namanya koreksio fraterna, ya kesempatan untuk saling ya mengoreksi, bukan maksudnya untuk menjatuhkan, tidak, tetapi membantu sesama karena ya kita sadar bahwa ya teman orang lain menjadi cermin bagi kita. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita, tapi orang lain yang melihat diri kita bisa memberikan masukan, wawasan, pemahaman, sehingga dengan mendengarkan orang lain, dengan saling membantu, saling mengoreksi untuk perbaikan, untuk perkembangan, orang semakin mengenal dirinya dengan baik. Dengan demikian, ketika kita mengenal diri sendiri, lalu menurut pilihan orang lain, masukan orang lain, kita bisa melihat realitas yang ada, yang nyata. Siapakah aku sebenarnya ini? Dari pengalaman saya, memang banyak frater yang kemudian setelah mengalami tahun pertama, tahun rohani itu, ya relatif berkembang lebih baik. Ya. Pribadinya, lalu hidup rohaninya juga lebih baik, dan pasti panggilannya juga lebih kokoh karena dasar untuk hidup panggilan itu ya menjadi baik. Seperti tanah itu ya digarap dulu, diolah dulu, sehingga tanaman yang ditabur itu lalu akhirnya bisa bertumbuh dengan baik. Tidak banyak mengalami, meskipun selalu ada kemandekan-kemandekan itu, tergantung dari bagaimana masing-masing mengolah tanah hatinya itu. Ya. Tapi paling tidak dengan mengenal diri itu orang sungguh semakin mengalami realitas yang ada itu. Ya.
Mengenal diri, lalu akhirnya yang aspek kedua adalah apakah aku menerima diriku sendiri, ya, menerima diri sendiri. Nah ini Romo Budono sudah muncul dan sebentar lagi bisa melanjutkan ini. Ya. Jadi yang kedua aspek kedua adalah apakah aku menerima diriku sendiri. Ini sesuatu yang amat penting. Ya. Ada banyak, dulu ada teman frater yang tidak menerima dirinya sendiri. Bahkan suatu saat dia itu mengubah namanya. Dulu di Garum ada teman kakak kelas saya itu tiba-tiba malam hari setelah doa komplit untuk maju ke depan lalu mengumumkan kami mengira dia mau keluar. Biasanya kalau ada teman yang maju tuh lalu dia mundur, dia ternyata bukan mundur tapi dia ngomong, ya saya mulai hari ini mengganti nama saya, diganti namanya. Ya. Dia tidak mau menerima ya nama dari orang tuanya. Bahkan dia menyembunyikan identitas orang tuanya. Ya. Memang orangnya sebenarnya pinter, tetapi dia tidak mau menerima latar belakang keluarganya. Akhirnya memang suatu saat dia kemudian ya keluar karena apa? Ya dia terlalu paranoid, memikir yang tinggi-tinggi macam-macam, ya akhirnya sedikit agak bukannya gila tapi agak sedikit ya split ya di otaknya sehingga sempat dimasukkan di sumber porong di lawang itu dan akhirnya setelah itu dia mundur itu. Jadi memang menerima diri apa adanya, menerima diriku sendiri, baik sisi gelap, kekurangan-kekurangan, lalu juga sisi terang, sisi kekuatan. Ada banyak hal yang indah pada dirinya yang mengembangkan, menumbuhkan. Ya. Meskipun juga ada banyak sisi-sisi kekurangan itu. Semuanya memang perlu diterima, diolah dalam terang rahmat Allah, supaya akhirnya sungguh ya dapat menanggapi rahmat Allah dengan baik. Lalu sebetulnya adalah sejauh mana hidup itu berarti. Hidup itu berarti. Ya. Penting sekali seseorang untuk bertumbuh dalam hidup rohani memang mengalami diri bahwa saya sebagai pribadi yang berarti. Ya. Apakah saya cukup bersukacita, bergembira secara sehat, ya. Bisa sungguh mengalami sukacita dari Tuhan itu. Ya, ini penting, mengalami cinta Allah. Ya. Seringkali karena orang ya tidak berkembang karena tidak dapat mengalami, merasakan cinta Allah yang sungguh luar biasa itu. Maka penting untuk mengalami sukacita, kegembiraan secara sehat. Lalu juga mampu melakukan sesuatu yang berarti. Apa yang kita buat meskipun itu kecil, sederhana, tapi itu sungguh berarti. Semua orang sungguh-sungguh bisa melakukan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Ya. Ini ya penting sekali untuk mengenal diri sebagai dasar untuk bertumbuhnya ya hidup rohani yang sehat dan matang ini. Maka ya kita penting untuk mengalami ya sukacita di dalam kehidupan kita itu. Awal perjalanan hidup rohani ya ini dari Santa Teresa Avila ya. Saya baca-baca komentar-komentar tentang puri batin ya memang menakwanya sedikit-sedikit tapi yang ahlinya itu ya sudah datang, saya kira ya Romo Budi bisa melanjutkan supaya lebih jelas. Nanti saya jelaskan, nanti kesasar malah tidak pas. Saya kira Romo Budi bisa menjelaskan. Ayo, giliran nih. Baik, terima kasih untuk undangannya. Selamat juga untuk pesta Bunda Hati Kudus yang ke-28. Saya mohon maaf karena trouble yang tidak kita harapkan itu. Tapi sebetulnya Romo Joko bisa melanjutkan ini. Ibu-ibu saya kira nanti malah kecewa dengan wah kok muncul Romo Budi gitu. Karena biasanya yang lebih kecil itu lebih ganteng itu. Tetapi kali ini kasus yang berbeda ini. Banyak orang ketimpa-ketimpa, adiknya Romo Joko ya? Iya, loh kok lebih ganteng kakaknya? Wah, selalu gitu. Jadi baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebetulnya ingin memberi judul itu dari ulat menjadi kupu-kupu, belum selesai, masih ada kupu-kupu malam. Nah, tapi saya kalau dilanjutkan begitu nanti saya dijewer kakak saya. Ya, jadi cukup kupu-kupu saja ya. Jadi memang benar bahwa hidup rohani hanya mungkin berangkat dari pengenalan. Tidak mungkin sebuah hidup rohani
yang mendalam tanpa orang mengenal diri dengan baik. Maka biasanya orang harus paham siapa dirinya. Walaupun ini suatu proses yang tidak pernah selesai seumur hidup. Itu nanti menurut dirinya, kadang-kadang orang tidak kenal dirinya dengan baik. Itu misalnya orang sombong, dia tidak merasa bahwa dia sombong, padahal semua orang melihat dia sombong. Itu. Biasanya orang yang demikian sulit untuk mengenal diri. Nanti salah satu hal yang penting sekali untuk hidup rohani adalah orang perlu mengenal realitas yang ada. Itu. Realitas yang ada ini dalam arti bahwa orang mengenal siapa kita menurut Tuhan sendiri, menurut rencana Tuhan. Minta maaf ini karena saya di sekolah, lari di sekolah ini tadi. Sehingga ada bel. Ya. Jadi orang harus mengenal dirinya menurut rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang dia. Contohnya misalnya tadi yang seperti diceritakan oleh Romo Joko. Orang bisa memiliki suatu kekurangan tertentu. Tetapi bisa juga memiliki perkembangan hidup rohani yang sangat bagus karena dia mengerti bagaimana Tuhan melihat dia. Ini. Sementara kalau orang biasanya walaupun mungkin dinilai oleh orang bagus sekali, orang yang mungkin hebat, berprestasi bagus dan sebagainya kan, bisa juga secara rohani tidak mengalami banyak perkembangan karena dia hanya melihat dari sisinya sendiri. Misalnya orang yang sombong itu biasanya adalah orang yang hanya melihat dari sisinya sendiri dan tidak pernah melihat dari kacamata. Ini bahan ini para saudara bisa dikupas selama 1-2 minggu, tapi karena ini suatu bahan dalam waktu singkat kita harus merangkum perkembangan hidup rohani, maka kita akan bicara cepat saja. Jadi awal hidup rohani seperti juga kata Santa Teresa Avila berangkat dari pengenalan diri. Santa Teresa Avila mengatakan bahwa di awal perjalanan hidup rohani umumnya jiwa masih penuh dengan macam-macam kelekatan yang duniawi. Itu gengsi, hasrat akan penghargaan, misalnya itu sangat kuat. Itu misalnya banyak orang Katolik juga, atau orang Kristen atau orang beragama apapun, bahkan juga imam juga misalnya, walaupun bisa semangat sekali dalam pelayanan, bisa juga sebetulnya dia masih pada awal hidup rohani. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu sudah mempunyai hidup rohani yang mendalam, walaupun dia sangat aktif. Karena sebetulnya apa yang dilakukan misalnya didorong oleh hasrat akan penghargaan. Contoh saja misalnya. Atau orang barangkali mungkin banyak sekali doa, tetapi penuh kekhawatiran. Contoh misalnya kan, doanya itu selalu kemerungsung dan sebagainya. Di sini sebetulnya dalam hidup rohani kita masih ada di ruang pertama. Kalau Santa Teresa Avila menyebut menggunakan puri batin. Jadi masih di awal, masih ada proses panjang. Oleh karena itu biasanya ketika kita masih ada dalam situasi itu, keindahan jiwa belum nampak atau bahkan tidak nampak karena berbagai halangan. Bahkan juga kita tidak terlalu peka terhadap kehadiran Tuhan, baik dalam diri kita sendiri maupun di dalam hidupnya, di dalam kondisi situasi di luar. Pada waktu itu kita bisa ngecek sendiri sebetulnya ketika kita merasa bahwa Tuhan seperti tidak ada dalam hidup kita. Di situ sebetulnya kita masih di awal-awal perjalanan roh. Nah, maka saya memakai simbol ini yang dalam keterangan Santo Yohanes Salib juga pernah muncul, itu ulat. Biasanya ulat itu menghabiskan waktunya untuk makan. Mungkin ini menjadi simbol bagi kita ketika kita melakukan apapun, tapi didorong oleh egoisme kita sendiri. Dan juga mungkin merugikan orang lain. Itu menggerogoti daun, itu bisa juga ulat tertentu, bahkan membuat gatal orang yang menyentuhnya. Nah, itu. Kalau kita misalnya sering membuat orang lain gatal, nah itu kita masih menjadi ulat di awal ini perjalanan hidup rohani. Ini menjadi lambang bagi orang yang hidup rohaninya belum berkembang. Nah, di awal ini kita harus menyadari bahwa dalam hidup rohani harus ada kesadaran akan dua hal ini. Yang pertama, kesadaran akan rahmat. Itu sadar bahwa
Rahmat Allah menjadi dasar dan awal perkembangan hidup rohani. Kalau orang tidak menyadari bahwa apa yang ada di dalam hidupnya merupakan rahmat, di situ tidak ada hidup rohani. Nanti hidup rohani tidak akan berubah. Ini adalah sebuah kenyataan atau realitas dasar. Orang rohani harus menyadari bahwa apapun yang ada di dalam hidupnya merupakan rahmat. Lalu memang ada usaha manusia. Itu biasanya rahmat itu mendorong. Contohnya misalnya ketika Anda dulu mulai terlibat di Bunda Hati Kudus ini kan, di Bunda Kudus itu ada rahmat yang mendorong, yang menarik. Tapi selanjutnya nanti setelah tarikan yang diberikan oleh Tuhan ini, Tuhan ingin melihat usaha kita. Jadi tidak benar juga nanti kita itu hanya doa saja, ya sudah Romo kita tunggu rahmat Tuhan. Nah, itu. Tidak, Tuhan ingin melihat bagaimana usaha kita. Itu. Nanti kematangan hidup rohani juga terletak di situ. Itu kematangan hidup rohani yang matang itu terjadi ketika ada kesadaran yang semakin mendalam bahwa peran usaha kita sebagai manusia harus semaksimal mungkin, sekeras mungkin. Jadi tidak benar itu kadang-kadang ada umat yang ya 50% usaha kita, 50% rahmat Tuhan Romo. Enggak, 100% sama-sama. Usaha manusia harus 100%, lalu rahmat Tuhan 100%. Itu bisa dicek misalnya kalau kita melakukan apapun gitu kan, misalnya Bunda Kudus bisa membuat kegiatan besar, itu. Di situ bisa juga kita ngecek apakah hidup rohani kita cukup matang. Orang yang cukup matang hidup rohaninya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Itu tidak menyerahkan semua pada Tuhan lalu kita duduk-duduk, enggak. Dia sekuat tenaga. Tapi nanti ketika sudah berhasil, orang itu akan mengatakan ini semua adalah rahmat. Salah satu orang yang paling matang dalam hidup rohani tentang hal-hal macam ini adalah Santa Teresia, kanak-kanak Yesus. Dia mengatakan apapun itu Tuhan, walaupun dia berusaha sungguh-sungguh. Itu dalam hal kecil-kecil yang dia lakukan. Juga misalnya kita ketika menerima gaji, gitu kan, mungkin orang akan menilai, wah ini memang usaha saya sebulan ini sehingga gaji saya segini. Tapi orang yang hidup rohaninya matang, pada waktu dia menerima gajinya, hasil keringatnya selama sebulan, dia mengatakan, matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan, ini semua rahmat-Mu. Orang yang matang hidup rohaninya akan seperti itu. Lalu yang kedua, doa pintu masuk pada hidup rohani. Jadi tidak ada doa, tanpa doa tidak bisa orang masuk dalam hidup rohani. Barangkali tanpa doa tidak ada hidup rohani. Tentunya di sini doa dalam arti yang sebenarnya. Bisa juga orang banyak doanya, tapi sebetulnya tidak mempunyai hidup rohani yang mendalam, bisa juga. Karena doa dalam arti sebenarnya nanti harus merupakan komunikasi dan relasi dengan Tuhan yang mendalam. Jadi dalam perjalanan hidup rohani, yang benar bahwa kita harus menyadari bahwa tujuan hidup manusia tidak lain adalah bersatu dengan Allah. Itu jadi para saudara, kalau kita bisa ngecek, kalau kita misalnya rajin doa, tujuannya apa? Kalau kita sudah mulai mikir-mikir, saya ingin bersatu dengan Allah. Ini menjadi tujuan, mungkin kita sudah pada arah yang benar. Tentunya kita bisa minta macam-macam. Tetapi apakah macam-macam yang kita terima itu membantu kita bersatu dengan Tuhan atau tidak? Itu kan contohnya misalnya minta rezeki yang banyak. Kalau rezeki banyak lalu menjauhkan dari Tuhan, artinya bahwa itu juga malah bukan hidup rohani sama sekali. Mungkin seperti itu. Nah, ini suatu perjuangan yang tidak mudah. Santa Teresa Avila memberi ilustrasi yang bagus. Orang yang berjuang dalam doa itu dimulai pada awal dengan susah payah. Seperti seorang yang menimba air dengan tiba, lalu mipur untuk menyirami tanaman. Itu lalu lebih pintar lagi, sedikit tambah pintar, dia mulai kalau tadi ditarik dengan tangan, lalu pakai katrol sekarang ditarik lebih ringan. Lebih pintar lagi kalau nanti dia sudah membuat saluran dari bambu misalnya, sehingga usahanya menjadi lebih ringan. Dan yang terakhir, orang itu tinggal duduk, lalu kemudian hujan lebat. Ibu Santa Teresa melukiskan perjalanan hidup doa dan hidup rohani kita juga demikian. Pada awal, orang yang berjuang supaya hidup rohaninya berkembang, dia berusaha keras apapun. Walaupun rahmat yang dia terima, yang dia rasakan nampaknya tidak banyak. Seperti orang yang gotong air ini dari sumur, lalu bolak-balik. Sedikit yang bisa diperoleh.
tapi dia harus melakukan itu. Tidak boleh langsung nanti duduk diam, lalu kemudian menunggu hujan, tidak boleh. Para kudus atau orang-orang yang hebat hidup rohaninya, pada awal dia harus belajar misalnya, duduk setia barangkali berjam-jam, hanya untuk menerima penghiburan sedikit. Jadi tidak boleh langsung tiba-tiba kita maju luar biasa menjadi sangat terampil, sangat ahli dalam doa. Itu mulai dari hal yang paling sederhana. Itu kata Santa Teresa. Nah, agar tumbuh dalam hidup rohani, kita perlu tumbuh dalam hal-hal ini. Saya mengutip Paus Fransiskus di dalam Gaudete et Exsultate. Ini cara supaya kita tumbuh di dalam hidup doa, relasi dengan Tuhan. Beliau menyebut ada 6. Kita supaya tumbuh di dalam hal ini, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Yang pertama, tumbuh dalam persahabatan dengan Tuhan. Dan ini menjadi hidup rohani. Jadi bisa saja para saudara banyak orang aktif, tapi sebetulnya persahabatannya dengan Tuhan itu tipis. Santa Teresa Avila menyebutkan ada 3 model, model relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama itu misalnya kita dikunjungi atau lalu kemudian atau misalnya Bunda Kudus menghubungi saya, waduh, Bu Vera telepon terus dengan saya, tapi setelah acara selesai lalu saya dilupakan. Bisa saja kan, itu artinya saya dimanfaatkan. Jadi banyak persahabatan itu karena manfaat. Bisa saja nanti kita selesai dengan orang itu sudah tidak menguntungkan lagi, lalu kita bilang sorry Bu, kita nggak bersahabat lagi, misalnya gitu. Artinya orang itu kita sahabati karena menguntungkan. Juga bisa juga demikian dengan Tuhan. Kita berrelasi dengan Tuhan karena Tuhan mendatangkan keuntungan. Mengapa saya Katolik? Oh, karena banyak keuntungannya Romo. Wah, itu menurut Teresa Avila, ini suatu relasi yang rapuh sekali. Bahkan dalam arti tertentu agak jahat. Kalau Tuhan itu seperti perlakukan seperti itu. Nanti yang matang adalah ketika orang bersahabat dengan Tuhan, bahkan ketika tidak ada manfaat. Ketika seolah-olah Tuhan itu tidak ada manfaatnya atau mendatangkan keuntungan tertentu. Sebab kalau misalnya kita bersahabat dengan Tuhan hanya demi keuntungan, Tuhan itu seolah-olah seperti komoditi. Nah, ini tidak bisa. Itu. Yang kedua, tumbuh di dalam keheningan. Tumbuh dalam keheningan. Keheningan adalah bahasa terpenting dari Tuhan. Kalau kita omong dengan Romo Joko, ya kita omong dengan, mas, ya saya omong gitu. Tapi apakah Tuhan itu punya bahasa seperti kita sekarang ini? Wah, itu rame kan, Tuhan itu bukan orang Arab sehingga bahasanya bukan bahasa Arab, itu rame kapan itu ya, ada jenderal duduk. Nah, bahasa Tuhan yang paling penting adalah keheningan. Adalah keheningan. Dia bisa bahasa apapun, tetapi yang paling penting bahasa Tuhan adalah keheningan. Maka orang yang punya relasi yang paling dalam adalah mereka yang bisa masuk di dalam keheningan. Karena ketika masuk dalam keheningan, dia bisa dalam sekali nanti menyelami Tuhan. Keheningan adalah saat kita masuk di dalam kedalaman jiwa. Juga saat kita untuk memelihara jiwa. Itu kalau mungkin pernah mendengar penjelasan apa artinya meditasi. Wah, itu meditasi itu dari kata mederi, itu menjadi kata medis. Lalu tasi dari kata subitus. Artinya segera. Jadi meditasi adalah memelihara segera. Kata medis itu merawat, gitu kan. Itu kalau ada tanaman yang layu harus cepat disirami segera. Kalau enggak terlambat nanti mati. Nah, jiwa itu juga demikian. Setiap hari harus dirawat, dan dirawat dalam keheningan. Coba lihat misalnya kalau kita sedang marah, lalu kemudian lari sebentar ke belakang, lalu duduk diam. Nanti kan marahnya hilang. Itu cara mengelola. Misalnya Anda sedang iri hati, lalu lari sebentar ke pinggir sungai, diem. Nanti kita bisa lalu pelan-pelan iri hati itu bisa menyingkir. Demikian memang keheningan adalah saat kita bisa bertumbuh. Seperti ulat yang harus diam dengan sabar dalam kepompong. Maka mengapa kita mengangkat
simbol ini dari ulat menjadi kupu-kupu, tapi harus lewat kepompong dulu. Tidak mungkin, tidak ada ulat langsung menjadi kupu-kupu, nggak bisa. Harus kepompong. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang hidup rohaninya paling mendalam, paling berkembang adalah mereka yang hidupnya diwarnai keheningan yang kuat. Itu tidak terlihat dari luar. Kita tidak boleh misalnya terbuai dengan penampakan dari luar. Termasuk misalnya pembicara, kalau viral, oh Romo viral khotbah ini, kalau hidup rohaninya mendalam, belum sama sekali, belum, tidak tentu. Mungkin juga tidak. Itu jadi tidak diukur dari situ. Ya, romo-romo tertentu itu viral karena ganteng aja ya. Dulu ngomong. Ya, mungkin ada alasan-alasan lain. Tapi hidup rohani itu harus diwarnai dengan keheningan. Itu nanti kita bisa melihat sendiri sejauh mana kita mampu hening di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tumbuh dalam doa permohonan. Itu jadi setiap hari Anda bisa ngecek juga apakah setiap hari saya mendoakan orang lain. Itu tidak hanya berdoa untuk diri sendiri. Apakah saya mendoakan ini? Setiap hari doa untuk COVID, setiap hari doa untuk orang yang sakit, doa untuk Rusia dan Ukraina yang sedang ribut atau itu tumbuh di dalam cinta juga bagi dunia. Itu menjadi tanda perkembangan hidup rohani. Lalu tumbuh dalam sikap penyembahan, itu adorasi, itu saat manusia belajar rendah hati. Itu jadi menyadari kekecilan dalam diri kita dan kebesaran Tuhan di satu pihak. Itu adorasi dalam arti yang sebenarnya. Lalu tumbuh dalam pembacaan kitab suci. Artinya bukan bahwa kita lalu tahu banyak tentang kitab suci, enggak. Tapi pertama-tama tumbuh dalam kedalaman kehendak dan rencana Tuhan. Saya mulai paham lebih baik kehendaknya. Oh, rencana Tuhan itu begini. Jadi tujuan membaca kitab suci saya kira ke sana. Lalu akhirnya tumbuh di dalam ekaristi. Artinya bahwa ekaristi menjadi sumber dan puncak rohani. Walaupun kita stres, tapi kalau kemudian dalam ekaristi kita tiba-tiba menjadi segar, menimba kekuatan dari ekaristi sabda dan tubuh Kristus. Nah, itu kita tumbuh di dalam hidup rohani. Lalu menjadikan hidup kita juga persembahan dan syukur. Maka mengapa setiap minggu kita pergi ke gereja untuk mempersembahkan hidup kita. Tuhan, saya minggu ini gagal total. Nah, tapi dipersembahkan pada Tuhan. Tuhan, saya berhasil minggu ini, hasilnya luar biasa, persembahkan pada Tuhan. Tuhan, saya minggu ini sedang jengkel, wah itu sembahkan pada Tuhan. Nah, ini kita tumbuh di dalam ekaristi. Dan syarat menarik bahwa syarat bagi hidup rohani yang paling penting adalah kerendahan hati. Ini menarik para saudara. Itu Santo Agustinus ketika ditanya apa syarat hidup rohani, dia mengatakan syarat hidup rohani atau syarat kesucian, kekudusan itu 3. Yang pertama kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati, dan yang ketiga kerendahan. Ini mengagetkan dengan gaya berguru ya. Misalnya dia mau menyebut 1 tapi seolah-olah 3. Jadi untuk mengatakan, menegaskan bahwa syarat yang paling penting, yang paling mendasar dari hidup rohani adalah kerendahan. Jadi semakin kita tumbuh dalam hidup rohani, pasti kita menjadi semakin rendah. Itu test case atau cara untuk ngecek yang paling penting untuk pertumbuhan hidup rohani kita adalah apakah kita semakin rendah. Saya tampilkan di sini gambar Monsinyur Hadi Sumarto. Kebetulan saya mempunyai kedekatan pribadi dengan beliau. Itu meninggal tanggal 12 Februari yang lalu. Saya masih di Sumatera, pagi-pagi jam 3 lebih sedikit saya ditelepon dari Jakarta Rumah Sakit Karolus. Itu sebelumnya saya pamit kepada beliau, itu saya khotbahkan ini di Jakarta, lalu kemudian di Malang, saya pada waktu misa requiem dipimpin oleh Bapak Uskup, di Jakarta oleh Bapak Kardinal, jadi saya diminta untuk khotbah, walaupun sebetulnya saya merasa tidak pantas. Itu, tapi mungkin karena saya melihat sendiri. Pada waktu saya berangkat ke Sumatera itu, karena ada kapitol pertemuan penting selama seminggu, beliau sudah dalam keadaan kritis. Saya bersujud itu di samping Bapak Uskup, walaupun beliau sudah mungkin setengah tidak sadar. Itu.
Saya mohon, kami sedang mau ada pertemuan Bapak Uskup. Ya tidak eksplisit ya, maksudnya Bapak Uskup supaya menunggu. Dan benar, beliau menunggu. Ketika pertemuan hari terakhir, itu mau dimulai hari terakhir, beliau meninggal hari itu. Saat itu saya merasa bahwa beliau ini orang suci sungguh. Kardinal beberapa kali mengatakan pada saya, Romo, Monsinyur Hadi Sumarto ini orang suci. Dan pertama-tama menurut saya ciri yang paling penting adalah kerendahan hatinya. Itu saya kira benar itu para saudara. Ada banyak cerita kecil tentang beliau. Mungkin yang berita tersebar luas, beliau ini sebetulnya dulu diminta menjadi uskup Semarang, dan kalau di Semarang barangkali beliau menjadi kardinal barangkali. Tapi beliau tidak mau sebagai ketua Mawi zaman itu. Malah beliau menawarkan diri menjadi uskup di Papua di Sorong. Lalu saudara-saudaranya kapan itu cerita pada saya, pada waktu beliau pergi untuk pemberkatan nikah adiknya, tidak ada kamar cukup. Lalu beliau itu satu-satunya kamar yang mestinya untuk beliau malah diberikan kepada sopirnya. Itu sopirnya tidur di kamar, lalu beliau tidur hanya di kursi. Contoh saja, ini uskup. Banyak hal yang mengagetkan saya sendiri, mengalami sendiri bagaimana kerendahan hati yang luar biasa, sederhana yang luar biasa. Seorang yang menerima apa adanya itu, beliau juga memiliki misalnya kekurangan tertentu, tapi tidak gelisah dengan kekurangan, gembira, tampil abadi. Walaupun sebagai uskup tidak membuat itu, tapi kita kepolosan yang luar biasa. Tidak mencari kebesaran dan pujian bagi dirinya. Seringkali kalau saya ke Jakarta itu langsung disodori tulisan beliau, mohon Romo dikoreksi Romo. Lalu ramah kepada siapapun, melakukan hal-hal sederhana dalam kesetiaan yang luar biasa. Dan di atas semuanya itu dia mengandalkan rahmat, memandang semuanya adalah rahmat. Itu saya merasa Bapak Uskup ini menampilkan cerita atau kehidupan seperti itu. Lalu yang keempat, bagaimana kita tumbuh di dalam hidup rohani? Yang keempat adalah mengatasi cacat-cacat jiwa dan belajar semangat kelepasan. Jadi ulat itu kan masih mempunyai cacat-cacat banyak. Itu suka memakan daun-daun, lalu membuat gatal orang dan sebagainya. Mungkin kita juga memiliki cacat-cacat. Dalam ajaran dan tradisi gereja, 7 cacat inilah yang paling terkenal selain cacat yang lain. Itu kesombongan, itu karena tidak mengenal diri dengan baik. Bisa saja. Jadi ketika kita sombong, pasti kita tidak mengenal diri dengan baik. Ketamaan, merasa dunia ini hanya dirinya, hanya miliknya, tidak memikirkan orang lain. Itu iri hati, karena tidak bersyukur. Ya, itu lalu kata Amsal, itu iri hati bahaya sekali karena membusukkan tulang. Membuat kita itu lemes, tidak berdaya kalau ketika ini. Lalu meracuni relasi kita. Itu kemarahan. Itu dalam bahasanya seorang penulis Romawi Tacitus, marah itu artinya gila sesaat. Itu. Jadi kalau marah-marah artinya gila sungguhannya. Jadi karena hanya punya ruang kecil di dalam hati. Itu. Dan orang yang marah menjadi bodoh. Biasanya demikian. Maka kalau orang pintar mestinya tidak marah. Itu. Yang marah itu hanya orang yang agak bodoh. Hawa nafsu, pasti ini sesuatu yang ada di dalam diri kita, membakar kita, yang membawa orang ke arah yang keliru, pasti. Itu jadi hawa nafsu pasti membawa kita ke tempat yang keliru. Lalu kerakusan, tidak pernah merasa cukup, hatinya diperbudak. Lalu akhirnya kemalasan, orang yang malas itu artinya tidak bahagia, pasti tidak bahagia. Hidupnya bisa rasakan kecut, sehingga tidak punya daya untuk melakukan apapun, tidak punya cita-cita, dan sebagainya. Ini barangkali sifat-sifat ulat-ulat tertentu yang masih ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, perjalanan hidup rohani artinya mengenali juga sisi-sisi gelap di dalam diri kita. Kerugiannya pertama-tama adalah bahwa yang indah tidak bisa nampak di dalam hidup kita. Kalau orang suci, orang yang bisa mengatasi ini, dia bisa lalu kemudian melihat banyak hal yang indah di dalam hidup. Baik orang lain maupun dia sendiri melihat segala sesuatu. Ya. Yang indah ini tidak bisa nampak
ketika jiwa masih penuh dengan kelekatan dunia. Entah gengsi, hasrat akan penghargaan, kekhawatiran, macam-macam seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Maka Yohanes Salib di dalam media guru besar di dalam perjalanan hidup rohani selain Teresa Avila itu bahwa melatih kelepasan adalah laku rohani yang penting agar kita dibantu untuk melepaskan dan rela dilepaskan dari segala sesuatu yang bukan Allah. Itu para saudara, jadi perjalanan rohani adalah akhirnya melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah. Nanti pada waktu kita mati, kita harus kehilangan semuanya. Mau tidak mau. Apapun nanti harus dilepaskan. Bahkan orang-orang yang kita cintai pun ya harus kita lepaskan juga. Jadi berbahagialah orang yang dalam hidupnya itu tanda perkembangan rohani ketika dia sudah mulai itu berhasil melepaskan diri dari hal-hal yang barangkali selama ini dia masih lekat. Dan menurut Santo Yohanes Salib, inti dari semangat kelepasan bukan lain adalah mencintai Allah di atas segala sesuatu. Jadi kalau kita masih lekat dengan sesuatu, entah benda, jabatan, mungkin karena kita belum mencintai Allah di atas segala sesuatu. Nah, itu dari pengalaman saya kemarin, saya sudah selesai jadi provinsial. Kadang-kadang ada romo tertentu yang sulit dipindah, gitu, karena begitu cintanya pada tempat tugasnya dan pada ibu-ibu di paroki itu mungkin ya. Itu kadang-kadang susah untuk dipindah itu. Ya saya tenang-tenang saja itu. Yang salah bukan saya, orang itu mungkin masih lekat dengan ya mungkin tempatnya, fasilitas yang ada di situ atau orang-orang yang menyenangkan di tempat itu dan sebagainya. Itu nampak bahwa orang berkembang dalam hidup rohani ketika dia lepas bebas. Mau kemanapun, disuruh kemanapun, berangkat, siap. Itu tanda bahwa dia memang mencintai Tuhan. Yang lain-lain itu hanyalah saran. Maka di dalam hidup rohani ada yang namanya askese. Itu bisa dipakai juga istilah puasa. Walaupun kita biasanya mengerti puasa dalam arti agak sempit. Jadi askese. Jadi proses kita belajar untuk ambil jarak, tidak terlekat, tidak terikat pada dan pelan-pelan rela untuk melepas bebas. Mulai dari kelekatan akan makanan, misalnya, itu pakaian, hobi tertentu. Itu tidak tahu Romo Joko itu hobinya apa ya? Saya malu mau ngomong di sini. Itu kebiasaan tertentu, benda-benda tertentu, harta kekayaan. Lalu pekerjaan, tugas mungkin. Ada orang-orang tertentu yang misalnya jadi ketua, tidak mau diganti misalnya. Itu tanda bahwa dia kelekatan. Kuasa jabatan, orang-orang tertentu, dan sebagainya. Itu penghargaan, pujian. Bahkan juga lekat dengan kesehatan. Itu. Suatu kali kita sakit, oke harus diterima juga. Itu kesehatan bukan milik kita, milik Tuhan. Itu bahkan orang harus siap juga sakit. Itu tanda bahwa perkembangan. Jangan dikira bahwa sakit tidak memberi berkah, tidak bisa mendatangkan berkah yang luar biasa. Saya bersyukur tahun lalu itu setelahnya tentunya ya, saya pada awal katanya hampir lewat saja karena usus buntu saya pecah lalu nanah sudah kemana-mana. Tapi kemudian saya bersyukur bahwa ada rahmat tertentu yang diberikan Tuhan lewat sakit itu, rasanya seperti itu. Jadi untuk menjadi lepas bebas, menjadi murni, orang mau tidak mau harus mengalami proses pemurnian. Sejauh dari yang saya alami, yang saya baca, nampaknya benar. Tidak ada perkembangan rohani yang serius tanpa proses pemurnian ini. Seperti emas atau perak yang dibakar dengan api. Bahkan mungkin kita kaget Ibu Teresa dari Kalkuta, itu tokoh yang begitu luar biasa, di akhir-akhir hidupnya mengalami juga krisis iman. Itu mengagetkan. Tapi itu memang proses yang barangkali normal yang diberikan oleh Tuhan kepada Ibu Teresa. Tuhan tidak hanya memberi sukses dan nama yang terkenal luar biasa di seluruh dunia, tapi dia juga memberi cobaan kepada Ibu Teresa. Dengan itu dia dimurnikan. Nanti cintanya kepada Tuhan bukan karena melihat bahwa dia sudah dipakai sebagai alat yang luar biasa dengan sukses yang luar biasa terkenal di seluruh dunia, tapi juga lewat penderitaan yang beliau alami. Maka penderitaan adalah bagian esensial di mana kita itu dimurnikan. Itu menjadi titik atau bagian penting dari perjalanan rohani.
Kalau kita misalnya ketika mengalami derita-derita tertentu, lalu penolakan kita sangat kuat terhadap penderitaan itu, mungkin kita sedang kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dalam hidup rohani secara lebih serius. Akhirnya yang terakhir, buah-buah roh. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian kata Tuhan. Jadi kita itu memuliakan Tuhan, pertama-tama ketika hidup kita itu berbuah. Itu pertama-tama. Ya. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan cara apa? Cara bahwa kita bertumbuh, lalu berbuah. Ketika manusia memberikan ruang yang besar kepada Allah dan Roh Allah sungguh berkarya dalam dirinya, maka hidup rohani akan bertumbuh. Dan pada gilirannya ia akan menghasilkan buah-buah roh yang melimpah. Maka di dalam hidup rohani tidak pernah dipakai kata sukses. Enggak. Itu. Jadi saya yakin juga saya mendalami sedikit itu, baik Yesaya misalnya, lalu nanti Yesus, lalu Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Ini mereka tidak bicara mengenai sukses, tapi bicara mengenai buah-buah. Ya. Jadi belum tentu bahwa kita itu memuliakan Tuhan dengan kesuksesan kita, karena bisa saja kesuksesan itu nanti hanya untuk membesarkan diri kita dan bukan untuk kemuliaan Allah. Maka kitab suci bicara, terutama Santo Paulus, dengan istilah yang kiranya pas sekali, buah roh. Dan buah roh itu mungkin terjadi ketika manusia membiarkan roh sungguh berkarya di dalam dirinya. Kalau roh itu sungguh kita beri tempat, pasti hidup orang itu akan berubah. Tidak bisa tidak. Dan buah-buah roh itu ada 9, nanti bisa ditambah dengan Efesus kalau tidak salah kata-kata dari Paulus ini dalam Galatia 45. Itu saya urutkan terbalik ya, mulai dari yang paling terakhir lalu sampai yang pertama, yang paling besar dan paling penting. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi kalau orang itu bisa menguasai diri, dia mengalami buah roh. Hidupnya itu berbuah. Ini adalah seni kemampuan mengendalikan diri. Kalau misalnya orang itu ngomong saja apa-apa dikomentari, wah misalnya kan itu tanda bahwa ya itu buah rohnya nggak banyak. Gitu. Tapi ketika ada apa-apa, mungkin dia bisa mengendalikan mulutnya atau mengendalikan hal yang lain, ya menampakkan ada buah dalam itu. Dan memang orang yang bisa mengendalikan diri, menguasai diri, mempunyai orientasi hidup yang jelas. Lalu ke-8, kelemah lembutan adalah sebuah hasil dari perjuangan batin. Orang itu menjadi lemah lembut. Bagaimana orang lemah lembut itu? Menurut Yakobus itu orang lemah lembut itu berhati murni, tidak iri hati, tidak egois, tidak sombong, tidak berdusta, tidak munafik. Dia peramah, pendamai, itu penuh belas kasih, itu lemah lembut. Itu perjuangan batin, karena tidak mudah. Kita semua kadang-kadang pengen marah atau pengen apa ya, itu pengen sedikit menyombongkan keberhasilan kita misalnya kan, atau kehebatan kita. Tapi orang yang lemah lembut lalu berjuang itu untuk mengatasi itu. Lalu kesetiaan, kemauan untuk senantiasa berpegang pada apa yang benar dan baik dalam segala situasi. Ibu-ibu saya kira perjuangannya berat sekali, setia dengan satu suami saja kan. Tidak tahu apakah ada kadang-kadang pikiran, mbok sesekali ganti suami Romo. Itu kan harus dengan suami yang sama kan. Sama itu, apalagi kalau sudah kenal, ternyata begitu ya. Tapi yang namanya setia ya berpegang pada itu saja dengan segala situasi. Itu orang dimampukan untuk setia ketika dia dikuasai oleh roh. Buah roh adalah salah satunya kesetiaan. Yang keenam, kesabaran. Kesabaran. Seperti contohnya tadi ya, itu kan. Bapak Ibu, Bu Vera sabar sekali menunggu saya masuk ya, karena trouble ya. Itu kalau sabar artinya ya ada buah roh. Mungkin saya sudah dirasani, Romo Budi ini wah bagaimana? Saya juga mencoba sabar tadi ya. Itu. Jadi tekun mengikuti itu dan menjalani proses. Saya mempunyai buku yang bagus sekali, sayangnya dalam bahasa Italia. Judulnya
ketarda awera, artinya apa yang terlambat akan datang. Apapun nanti, kalau orang beriman, apa yang terlambat pasti akan datang. Kalau kita percaya sungguh, entah kapan datang, nah ini akan datang. Itu ini menarik. Itu nanti kesabaranlah yang membuat segala sesuatu teguh di dalam pengharapan. Ini buah-buah roh. Lalu kebaikan hati, memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini tantangan bagi orang yang mempunyai buah roh atau tidak, karena bisa saja kita tidak memberikan yang terbaik, tapi hanya memberikan separuh dari tenaga kita, misalnya kan. Padahal kita mampunya sebetulnya memberi 10, tapi kita beri 4 saja, misalnya. Itu jadi kita bukan orang yang baik. Lalu kemurahan, memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi kebaikan orang lain. Jadi kemurahan hati, orang itu pikirannya, itu orang ini mestinya bisa saya bantu apa ya? Pikirannya untuk orang lain. Itu kemurahan hati. Damai sejahtera, merasakan utuh, tidak berkekurangan. Ini saya di berbagai tempat menerangkan ini, kata shalom dalam bahasa Ibrani itu sangat menarik. Orang yang damai itu orang merasa tidak kekurangan. Walaupun hidupnya bisa kekurangan. Tidak soal, kurang ini, kurang itu, Romo. Tapi dia tidak nyinyir pada Tuhan. Enggak. Dia merasa cukup. Itu Mazmur 23, bagus sekali. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu. Jadi bukan karena pemazmur ini punya segala-galanya, enggak. Tapi dia merasa dalam hidup itu cukup. Karena Tuhan membimbing. Lalu tidak merasa kekurangan, yang membuat orang menyingkirkan segala rasa yang buruk, marah, iri, benci, dan sebagainya. Lalu akhirnya sukacita, yakni kegembiraan sebagai buah dari semua keutamaan yang dilakukan. Lahir dari relasi yang mendalam dengan Tuhan. Itu orang-orang yang hidup rohaninya oke, nanti dia gembira. Walaupun bahkan di tengah kesulitan atau penderitaan, dia gembira, sukacita. Itu bukan, jadi namanya gembira, sukacita, bukan lawan dari penderitaan. Enggak. Bahkan juga di tengah penderitaan, lihat banyak orang sekarang mungkin tidak kekurangan apapun, tapi mereka tidak gembira, tidak sukacita. Itu karena tidak memiliki buah dalam roh. Dan akhirnya kasih ini yang paling besar. Rahmat utama dari Tuhan, sumber segala yang baik. Jadi ini Bapak kami, lalu itu Romo Joko dengan saya. Jadi rahmat Tuhan, rahmat utama dari Tuhan, sumber segala yang baik, menjiwai dan menggerakkan semua kebajikan yang baik. Itu entah kegembiraan atau apapun. Nah, ketika hidup rohani bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh, maka hidup juga menunjukkan keindahan. Seperti ulat yang telah bertransformasi menjadi kupu-kupu. Terima kasih, thank you, Matur Suban. Wah, luar biasa sekali Romo Budiono. Thank you, Romo Budi, ya. Kita nggak rugi ya nanti Romo tadi masuknya sampai lama banget. Dan kita melihat kesimpulannya bahwa bagaimana ulat menjadi kupu-kupu. Kalau ulat adalah kita dulu yang masih penuh dengan keduniawian, ada iri hati, ada ketamakan, kerakusan, egois, kesombongan, dan lain-lain. Lalu kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita menyatukan diri kita dengan Tuhan, menyatukan dalam doa, menyatukan dalam penyembahan, menyatukan tumbuh dalam kerohanian, maka kita akan mempunyai buah-buah roh yang 9 tadi, yaitu yang akhirnya yang paling indah adalah kasih. Dan tentunya untuk itu semuanya bondonya cuma 1 ya Romo, yang dikatakan tadi 3, ternyata 1 adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Bagaimana Romo Dwi komentar Anda kepada Adinda tercinta? Komentar saya ya sangat baik, terima kasih. Saya belajar dari adik saya ini. Ya memang adik saya itu orangnya ya lucu ya. Jadi hobinya memang memberi seminar-seminar begini, ini memang hobinya dia. Sekarang dia tidak provinsial, dia ya akan fokus pada ngajar dan pada
memberi seminar, maka ibu-ibu kalau mau pengen seminar ya silahkan menghubungi Romo Budiono itu, saya kira. Begitu komentar saya, ya tentang materi ini memang sangat baik, dan kita melihat bahwa ya hidup rohani itu sebuah perjumpaan dengan Yesus. Ini buah-buah dari perjumpaan dengan Yesus. Ya, kita diundang terus untuk menjadi sahabatnya, untuk tinggal di dalam Dia. Ya, kita diundang untuk mengalami apa artinya tinggal satu dengan yang lain. Ya, akhirnya muara dari hidup rohani kan perjumpaan dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Dia, menjadi sahabatnya, sahabat yang langgeng dan mendalam, terus mendalam, diperbarui terus-menerus ya. Persahabatan itu suatu relasi antar pribadi yang dinamis, terus berkembang, ya dari dua pribadi ya, yang sungguh-sungguh amat indah. Maka kita melihat ya apa yang disampaikan Romo Budiono tadi sungguh amat mendalam, dan kita terus diundang untuk memperdalam hidup rohani kita. Jadi apa artinya tinggal di dalam Yesus? Ya, tinggal dalam Yesus berarti tinggal atau berada dalam Yesus itu berarti apa? Ya, membuat rumah kita di dalam Dia. Ya, kita membuat rumah kita di dalam Dia, dan juga mempersilahkan Yesus untuk membuat rumahnya di dalam diri kita itu. Nah, di sana orang sungguh mengalami yang disebut Romo Budiono sebagai ya buah-buah roh tadi. Ya. Tinggal di dalam Yesus berarti bahwa kita juga merasa at home, merasa kerasan bersama dengan Dia dan dalam Dia. Ya. Rumah itu menjadi tempat untuk katakanlah saling membangun persahabatan antara saya dengan Yesus. Dan orang akan sungguh mengalami apa artinya damai. Damai juga menjadi sumber hidup kita, sumber kreativitas kita. Karena itu dengan tinggal di dalam Dia, kita akan menghasilkan buah-buah sebagaimana dijelaskan tadi. Dan di sana kita semakin mampu untuk memberikan diri, memberikan hidup kita bagi orang lain. Maka kalau kita menghayati tinggal satu sama lain, tinggal bersama dengan Yesus, dan inilah indahnya persahabatan dengan Yesus. Dan inilah buah-buah dari perjumpaan kita, buah-buah yang terus berkembang dalam hidup rohani kita. Sebagaimana Yesus mengatakan kepada kita, ya semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Memang ya ini puncak dari perjalanan hidup rohani kita. Kita mengalami sukacita supaya sukacita Tuhan itu ada dalam diri kita, dan sukacita kita itu menjadi semakin penuh di dalam Tuhan. Tentu saja tidak ada sukacita yang lebih besar daripada menyadari bahwa kita sungguh-sungguh dihargai, dikasih oleh Allah kita. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada bahwa akhirnya kita menemukan ruang. Di mana itu? Di dalam hati Tuhan sendiri. Di dalam hati di mana kita bisa beristirahat dengan tenang. Sebagaimana ungkapan Agustinus itu ya dia belum bisa beristirahat sebelum menemukan ya Tuhan sendiri. Sukacita juga lebih besar ketika orang menemukan ya seperti kekasih hati. Kita menemukan Yesus kekasih hati kita. Dan di sana kita terus diperbarui oleh Allah, Allah yang terus memperbarui hidup kita. Lalu juga ya dengan sukacita itu kita dimampukan untuk mencintai sesama. Meskipun mencintai itu tidak gampang, itu suatu perjalanan panjang, sulit, prosesnya panjang. Tetapi ketika kita menemukan sukacita, kita akan mampu untuk lebih mencintai sesama secara berlimpah dan ambil bagian dalam karya Allah untuk memberikan hidup kita itu. Maka saya kira apa yang disampaikan Romo Budi ini sungguh sebuah pembelajaran bagi kita, dan kiranya juga memberikan inspirasi, dorongan yang terus agar kita terus bertumbuh berkembang sehingga kita semakin tinggal di dalam Yesus dan bersahabat dengan Dia. Demikian saya kira komentar singkat dari saya. Ya. Ada yang mau bertanya nih Romo? Kami persilahkan untuk Haryati yang mau bertanya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari umat. Mungkin umat yang mau bertanya bisa mengetik di kolom chat ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Hirochan, ini pertanyaannya untuk Romo Budiono karena berkaitan dengan slide yang tadi di-share. Pertanyaannya adalah apa arti kata superbia yang tadi tertulis di slide yang ada gambar kambingnya? Superbia artinya kesombongan, Pak.
Ya, super dalam bahasa Inggris juga muncul dari bahasa Latin, artinya sombong. Ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ada komentar yang mengatakan dengan adanya duo ini luar biasa sekali. Jadi nanti Romo Budi sama Romo DJ siap-siap ya, kalau diundang pasti berduo ini. Keren loh ini. Ada Mungkin pertanyaan pertanyaan selanjutnya, Romo. Ya, kami persilakan. Lucia. Ya, dari Hiro-chan. Romo-romo dalam kisah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, apakah itu adalah kisah titik balik dari manusia rohania menjadi manusia lahiria? Disimbolkan dengan kesadaran Adam dan Hawa bahwa mereka telanjang, atau dari kupu-kupu berubah menjadi ulat kembali, sama seperti kisah Nabi Daud saat tergoda dengan keinginan untuk memiliki Bathsheba. Oh iya. Iya. Wah, saya Jumat yang lalu memberi bukan workshop tapi kursus kitab suci. Jadi 2 kali sebulan yang menyelenggarakan Carmelite Center Jakarta. Yang ikut itu 800-an setiap kali. Jadi hari Jumat yang lalu kebetulan temanya itu tentang kejatuhan manusia dalam dosa, dengan dosa Kain dan Abel. Suatu teks yang sangat bagus dan mendalam tentunya. Jadi memang kejadian bab 3, cerita tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, merupakan sebuah pembengkokan dalam arti tertentu. Penyelewengan dari rencana Tuhan yang menciptakan dunia amat baik. Maka menjadi referen di dalam kitab Kejadian bab 1, itu Allah melihat bahwa semuanya baik. Nah, itu. Jadi Tuhan merencanakan baik, bahkan di atas sesuatu yang tidak baik, karena semula yang ada dalam dunia itu adalah sesuatu digambarkan dalam kitab Kejadian, sesuatu yang gelap gulita, waktu mengerikan, ya seperti ulat mungkin kalau itu. Ini lebih mengerikan lagi, kegelapan tanpa bentuk, tanpa arti. Jadi yang paling buruk di dalam hidup ini adalah sesuatu yang tanpa bentuk, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tanpa arti. Jadi kalau gelap masih ada artinya, masih punya makna. Nah, apa yang terjadi dengan kejatuhan manusia di dalam dosa? Nanti bisa dianalisis, saya mengajari situ 1 jam, 2 jam dengan diskusinya, sangat menarik. Jadi memang itu penyelewengan yang dilakukan oleh manusia. Jadi sampai bab 11 kitab Kejadian bercerita tentang dunia yang berbelok dari rencana Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk dosa itu ada 4, tapi yang paling penting adalah kata pesha. Itu artinya hatak dan pesha. Itu hatak itu seperti anak panah yang kita lepaskan tapi berbelok tidak kena sasaran. Dosa itu juga demikian. Jadi apapun yang kita lakukan ketika tidak sampai ke sasaran di mana Tuhan merencanakan kita, itulah dosa. Dan dosa pada hakikatnya adalah menyeleweng dari rencana Tuhan semula. Atau kalau dalam kata pesha itu seperti domba yang tidak mengikuti gembalanya. Dia cari makanan sendiri, mungkin bisa gemuk, tapi pasti nanti hampir pasti mati kalau di Israel, karena pasti tidak ketemu air. Kalau tidak ketemu air pasti mati. Maka di dalam kitab suci, salah satu lambang yang penting tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan itu air hidup. Itu hanya di dalam Tuhan lah kita bisa mengalami kehidupan. Itu jadi entah dosa Adam, entah dosa Daud, entah dosa siapapun, itu merupakan suatu pembelokan dari rencana Tuhan. Tetapi setiap kali Tuhan selalu memperbaharui itu. Maka lalu kemudian setelah dosa Adam, Hawa, Kain dan sebagainya itu sampai bab 5. Mulai bab 6 Tuhan mulai membenahi dunia dengan mengirimkan seorang yang saleh dalam diri Nuh. Walaupun nanti tidak berhasil memperbaharui karena orang lalu kemudian mengalami dosa yang diceritakan itu menara Babel. Nanti mengirimkan Abraham. Itu. Jadi minggu depan Jumat ini temanya tentang Abraham, saudara, kalau mau ikut nanti bergabung. Ya. Jadi merupakan suatu
cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membenahi arah dunia dengan mengirimkan satu orang yang bersahabat dengan Tuhan, yang taat luar biasa, bahkan ketika diminta mengorbankan dalam sebuah narasi yang sangat mengagetkan, itu seolah apapun yang diminta oleh Tuhan, bahkan yang paling berharga, satu-satunya, yakni anak yang dicintainya pun diberikan kepada Tuhan. Itu merupakan suatu simbol, simbol orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Demikian, Pak. Terima kasih. Oh ya, dari Pak Hirul ya, atau saya baca sendiri di sini? Saya bantu bacakan berikutnya ya, Romo. Ya, dari Pak Hieronimus, Romo, baik Romo Budiono maupun Romo Wijoko, pengajaran hari ini apakah berarti orang yang sudah dapat menguasai diri, mengenal esensi diri di hadapan Allah, rendah hati, maka otomatis lebih senang berada di belakang layar, atau sebisa mungkin tidak tampil di publik ya, Romo? Ya, yang tua dulu yang menjawab ya. Iya. Memang masing-masing orang punya panggilan dan kita memang dipanggil untuk terus menjadi garam dan terang dunia itu. Ya, kerendahan hati tidak berarti bahwa dia harus ada di belakang, tidak. Artinya kita memang tidak menyombongkan bahwa kita mampu menguasai segalanya, karena semuanya itu meskipun kita bisa tampil dan sebagainya, semua adalah rahmat Allah, melulu rahmat Allah. Orang yang sombong, dia merasa bahwa segala yang dia kerjakan, yang dia peroleh, dia usahakan adalah usahanya sendiri. Maka lebih menekankan pada soal dirinya, aku, egonya, itu orang yang sombong. Orang rendah hati, dia berusaha keras dengan bantuan rahmat Allah, dan semuanya itu adalah karena melulu karena rahmat Allah. Tanpa Allah semuanya tidak bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi begini begitu, menjadi baik dan menjadi berkat, itu semata-mata karena rahmat Allah. Hanya karena rahmat Allah, hanya karena cinta Allah sendiri. Maka orang rendah hati semakin menyadari bahwa dia semakin mengenal diri, semakin melihat begitu banyak rahmat Allah dalam dirinya. Dan tentu saja dia juga semakin menyadari bahwa rahmat itu melulu bukan untuk dirinya. Ketika Allah memberikan anugerah, Allah ingin supaya anugerah itu dibagikan. Karena cinta itu terus menyebar. Tidak mungkin cinta itu ditutup-tutupi, cinta itu terus menyebar. Maka juga dia akan merasa terpanggil untuk membagikan. Membagikannya bukan dengan kesombongan, tentu saja tidak, tapi dengan segala kerendahan hati bahwa dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membagikan anugerah Allah itu. Memang ada orang-orang yang punya panggilan luar biasa menjadi terang bagi dunia. Kalau dalam Injil Matius digambarkan ya, pelita itu hendaknya tidak ditaruh di bawah gantang tetapi di atas kaki dian supaya menerangi seisi rumah. Ya. Tapi juga ada kota yang tidak tersembunyi, kota misalnya kota Yerusalem itu di bukit, kelihatan dari mana-mana. Ya, jadi kota yang di bukit itu memancarkan, ya memancar kemana-mana, ya dilihat oleh banyak orang dan memberikan banyak pengaruh. Misalnya ya memang ada tokoh-tokoh yang memang diberi anugerah luar biasa seperti Santo Yohanes Paulus II, Bunda Teresa Kalkuta, memang sungguh menjadi berkat bagi dunia. Itu bagaikan kota di atas gunung yang terus memancarkan ya cahaya bagi banyak orang. Tetapi ya, ada orang-orang yang memang ya cukuplah kalau menjadi pelita, tetapi pelita itu hendaknya tidak ditaruh di bawah gantang, tapi di atas kaki dian supaya menerangi semua orang dalam rumah itu. Yang penting bukan soal ini besar kecilnya peran kita. Ya memang ketika kita semakin berperan banyak, ya memang baik. Tetapi ada kalanya juga memang godaan kesombongan, meskipun kita itu pada awalnya rendah hati, tapi kadang-kadang juga ya setan tidak suka kalau kita itu menjadi rendah hati, dekat dengan Tuhan. Setan selalu mencari cara, mencari siasat untuk menjatuhkan kita. Kadang-kadang nanti juga dosa kesombongan bisa menyusupi itu, maka kita perlu terus hati-hati ya. Maka sebenarnya bagi Tuhan bukan soal besar kecilnya peran kita, ya memang semakin peran besar semakin baik, tentu saja diharapkan demikian.
Tetapi yang paling utama adalah soal kesediaan. Kesediaan bagi kita untuk memberikan hidup bagi yang lain. Kesediaan bagi kita untuk membangun persahabatan dengan orang lain sebagai ungkapan persahabatan kita dengan Yesus sendiri. Semakin kita hidup rohani kita berkembang dengan baik, semakin kita bersahabat dengan Yesus, semakin kita juga akan terbuka untuk mengembangkan persahabatan dengan orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka soal kesediaan memberikan diri ini sesuatu yang amat penting dan itu yang amat dihargai oleh Tuhan. Maka kalau kita memang punya potensi, punya anugerah dari Tuhan, ya hendaknya juga tidak disembunyikan, tidak, tapi juga kita bagikan kepada orang lain karena Tuhan ingin supaya kita terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia itu. Ya. Silakan adik saya Romo Budi untuk melanjutkannya. Ya, saya menambah saja, jadi tergantung dari apa karisma dan panggilan orang itu. Kalau misalnya dia diberi bakat memasak, ya dia tampil di belakang. Nggak bisa yang memasak kok ditampil depan misalnya kan, gitu. Kalau dia karisma dan panggilannya atau tugasnya penerima tamu, ya terpaksa dia tampil di depan. Yang utama adalah baik di belakang maupun di depan dia rendah hati. Gitu. Jadi tidak soal sama sekali apa peran orang itu. Ya. Saya contohnya misalnya saya sebenarnya nggak cocok juga misalnya jadi pemimpin gitu. Dulu ketika di seminari tiba-tiba menjadi ketua umum, sungguh saya merasa risih rasanya pada awal-awal. Tapi ya mau tidak mau ya sudah. Gitu. Jadi bukan karena apa, tapi ada orang juga yang pengen menonjol-nonjolkan diri walaupun pekerjaannya atau pelayannya tidak banyak, itu yang menurut saya yang buruk. Itu saya memberi contoh bagus sekali dari hakim-hakim bab 9 dalam pertemuan kami di Kapitel ketika mau pemilihan pimpinan kami itu. Gitu. Karena ada orang-orang yang baik yang tidak mau dipilih misalnya kan. Lalu saya angkat cerita dari kitab hakim-hakim itu. Pohon zaitun tidak mau jadi pemimpin, pohon ara tidak mau jadi pemimpin, lalu pohon satu lagi kurma tidak mau, walau mereka mempunyai potensi-potensi. Akhirnya yang terpilih menjadi pemimpin adalah semak-semak. Akhirnya korbannya banyak karena orang yang baik tidak mau. Gitu. Jadi bukan soal bahwa kita harus di belakang, tapi panggilan Tuhan itu apa untuk kita. Sekarang yang saya ingin tanyakan, Romo Budi ini sudah berapa tahun jadi Romo? Saya ini mau 23 tahun. Mau 23. Kalau Romo Dwi? Masih mute Romo? Ya. Saya 28 ya. Ya. 28. 28 hampir 29 ya. Jadi memang saya lebih kakaknya lahir dulu dengan Romo Budi. Lah berapa saudara toh Romo? Kok 2 orang sudah jadi Romo ini? Saudara 4 kami. Kakak saya itu laki, istrinya ya istri 1, anak 3. Anak 3. Dulu kakak saya itu masuk seminari dari SMP, tiba-tiba dia masuk seminari, lalu hanya 2 tahun di seminari, lalu dia mundur. Ya sebenarnya bapak itu ya merasa tidak menyiapkan diri karena kenapa anaknya gagal. Lalu bapak saya merasa bahwa untuk anaknya sebenarnya itu orang tua juga harus menyiapkan karena orang tua keluarga tidak menyiapkan. Maka bapak saya dulu dia guru zaman dulu itu rata-rata ya keras kereng dengan muridnya, dengan anaknya itu keras gitu. Lalu kemudian bapak saya itu banyak berpuasa, mati raga, prihatin untuk anak-anaknya. Lalu juga berdoa untuk anaknya supaya ya anaknya itu ada yang masuk seminari, karena dulu Romo Valentino Busi itu ngomong, "Pak nanti Bapak anaknya laki-laki 3 tuh." Jadi kami berempat, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang nomor 3 itu perempuan, yang paling kecil itu paling ganteng sebenarnya, paling besar itu Romo Budi itu yang bungsu. Lalu kemudian ya Romo Valentino yang perempuan nggak jadi biarawati toh Romo. Enggak, karena kalau nanti daripada cures malah dia. Perempuan saya laku, sementara kami 2 ini kan tidak laku. Tidak laku. Ini laki-laki tidak laku semua. Lalu bapak saya akhirnya dengan kakak saya itu mundur, lalu kemudian ya
banyak mati raga, terutama juga itu banyak latihan sabar itu, dan banyak berdoa untuk anaknya, didoakan terus, akhirnya ya mungkin Tuhan gerisanan Mbak ya, akhirnya saya Terkabul masuk diposoi Romo seminari. terus. Romo Budi ya masuk seminari ya. Saya kira saya jadi Romo itu ya karena ya rahmat Allah, karena doa orang tua dan banyak saudara itu ya, saya kira itu ya. Puji Tuhan, ibu-ibu kalau anaknya ingin anaknya jadi Romo, ini kan sebentar lagi Prapaskah. Silakan rajin-rajin puasa pantang, siapa tahu anaknya akan menjadi penerus generasi para Romo ya. Romo, kalau saya ingat tadi di awal ada pantun kan, ini juga ada sedikit persahabatan itu bagai kepompong, maklumin teman hadapi perbedaan. Persahabatan bagaikan kepompong saling melengkapi sebagai teman. Saya rasa ini ingat lagu-lagu zaman dulu ya, bersahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan, bersahabatan bagai kepompong, la 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 la. Itulah kira-kira saya rasa, saya harap Anda tidak tetap menjadi ulat atau kepompong, tetapi menjadi kupu-kupu yang indah, beraneka warna, sehingga Anda menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi sesama, dan bagi banyak umat. Begitu ya Romo ya? Betul. Baiklah, karena kita ya waktunya sudah siang, saya persilakan pada kesempatan ini sebelum kita tutup nanti berkat dari para Romo ini, Romo Budi dan Romo DJ, kita dengarkan sedikit pengumuman dari komunitas Bunda Kudus. Baik, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung kembali di acara Bindoman Selasa depan, 1 Maret 2022, bersama Romo Stefanus Ardi, MSc, dalam tema Kehidupan Kekal. Hari Kamis, kursus Alkitab De Verbum, KADV, akan dilayani oleh Romo Nicholas Kristianto, SJ. Kita akan belajar mengenal kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Kamis 2 hari yang akan datang ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang diberkati dan mau memberikan persembahan kasih, bisa mempersembahkan kepada rekening bendahara di BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiowati Mulyo. Kami Bunda Kudus di Surabaya juga menyediakan barang-barang rohani seperti lilin dan salib dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang mau memesan, bisa kontak di nomor telepon yang tercantum di layar. Semua hasil dari penjualan barang rohani ini akan digunakan untuk pelayanan di Tanah Suci. Terima kasih, sekian pengumuman hari ini. Tuhan memberkati. Persilakan untuk mendoakan kami, komunitas Bunda Kudus bersama umat, dari Romo Budi dan Romo Dwi. Dan sekalian doa berkat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah dan rahmat kehidupan, terutama rahmat cinta-Mu. Engkau membimbing kami, menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Melalui persekutuan Bunda Kudus ini, kami sungguh boleh bertumbuh berkembang menjadi semakin indah. Tuhan, Engkau ingin agar kami terus boleh bersahabat dengan Engkau, mengalami segala yang baik, sehingga hidup kami terus menghasilkan buah-buah berlimpah. Syukur atas tahun-tahun perjuangan, tahun-tahun di mana kami terus bertumbuh berkembang di dalam perlindungan-Mu sendiri. Kini kami boleh mengalami Engkau senantiasa menuntun, membimbing, dan menyertai perjalanan kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara-saudari kami dalam persekutuan Bunda Kudus ini, agar mereka senantiasa boleh terus bertumbuh di dalam keindahan, di dalam kasih, boleh terus mengalami segala yang baik, terutama saudara-saudari para sahabat kami, boleh mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang terus memanggil mereka, memberikan kehidupan yang berlimpah,
memberikan rahmat kasih dan sukacita yang semakin dalam, sehingga kami boleh semakin membagikan anugerah kasih bagi banyak orang. Berkatilah kami sekalian untuk hari-hari kami, agar apa yang kami buat bersama sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, terutama juga boleh menjadi pancaran kasih bagi banyak orang. Semoga melalui komunitas ini, banyak orang dihantar untuk menemukan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa berjalan dengan kami dalam suka duka hidup kami, yang terus menumbuhkan hidup kami, sehingga kami semakin dihantar untuk mengalami keserupaan di dalam Yesus Putramu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan dari Romo Budiono. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, komunitas kita, keluarga kita, semua pekerjaan dan pelayanan, doa-doa serta rencana di hari-hari mendatang, dunia kita yang masih dilanda pandemi, dan mereka yang sakit dan mereka yang berkekurangan, dilimpahi rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo DJ. Terima kasih. Silahkan pujian. Ya. Terima kasih Romo DJ, terima kasih Romo Budi. Mulai saat ini setelah PD ini usai, kita semua mau berproses ya agar semakin indah dari ulat menjadi kupu-kupu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah terima sukacita yang dari surga. Amin. Sukacita dari surga. Kita akan terus membawa sukacita dalam kehidupan kita agar kita menjadi sumber berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Boleh lambaikan tangan Anda Bapak Ibu yang sudah terima sukacita. Dalam aku takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Thank you, Cilisa, Vera, Bu Ervina, terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Bye. Terima kasih. Mari berfoto Ria. Terima kasih ya. Pertama.